wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyarat talibat, kita lanjutkan pembahasan tentang al-fikrul islami dan fikrul jahili, pemikiran Islam dan pemikiran jahiliyah, dalam rangka untuk memberikan contoh. Jadi saya pada hari ini akan memberikan contoh bagaimana pandangan kita terhadap al-wujud, yaitu Allah dan penghambaan manusia, kehidupan dan alam semesta dalam konteks loyalitas dan permusuhan. Jadi hari ini saya ingin bicara tentang satu daripada tonggak thaqafah al-islamiyah, membangun sikap dan membangun persepsi serta membangun gerakan berdasarkan ideologi. Satu di antara sifat Allah adalah sebagai wali. Jadi saya akan materi baru bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wali. Jadi judulnya pembicaraan kita kali ini adalah permusuhan dan pertemanan, atau al-wala wal bara, atau langsung saja dengan judul mengenal musuh. Mengenal musuh berdasarkan iman kepada Allah. Jadi mengenal musuh berdasar iman kepada Allah. Ini judul pembicaraan kita. Kalau selama ini banyak orang menentukan teman atau lawan itu berdasarkan kecenderungan, berdasarkan pemikiran, maka kaum muslimin menentukan siapa musuh kita dan siapa lawan kita berdasarkan iman kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai wali muslim. Allah ada walinya seorang muslim. Ya. Apa dalil kalau Allah sebagai wali seorang muslim? Banyak banget. Allah sebagai wali seorang muslim banyak sekali. Coba kita lihat kata wali, ya, supaya kalian bisa melihat langsung. Di sana ada inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Di sana Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ya. Coba kita lihat pertama surat Allah waliyul ladzina amanu. Sebetulnya satu ayat juga cukup, ya, mewakili ayat yang lainnya. Dan Allah ulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Allah Subhanahu wa taala ulang dalam berbagai kesempatan dalam rangka apa? Menegaskan dan menguatkan supaya kita tidak lupa terhadap masalah itu. Ya. Dikatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata
Terima kasih jazakumullah khair. Ya. Jadi ayatnya banyak banget berkaitan dengan penegasan kalau Allah itu sebagai wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang beriman adalah wali-wali Allah dan Allah walinya orang-orang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya. Mari kita lihat, tiada lain wali kalian itu Allah, Rasulnya, walladzina amanu, alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Tiada lain wali kalian itu Allah, Rasulnya, orang-orang beriman yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, dan mereka rukuk kepada Allah. Terus wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, Rasulnya sebagai walinya, dan orang-orang beriman sebagai walinya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah itulah yang menang. Ya. Ini berkaitan dengan gerakan kemurtadan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum muslimin bahwa nanti ada orang-orang yang murtad dari Islam. Nah, gerakan kemurtadan ini pernah terjadi pada zaman siapa? Abu Bakar. Rasul wafat langsung seluruh orang Arab murtad semuanya. Sayangnya sekarang banyak murtad tapi nggak ada Abu Bakarnya. Iya. Sekarang ini kemurtadan di dunia Arab mengerikan sekali. Di Saudi baru saja kita mendapatkan tulisan dari satu penulis di Jamiatul Imam. Penulisnya itu nulis di Universitas Yahudi. Isinya apa? Berabad-abad lamanya Muhammad penindas kaum Yahudi. Mengerikan ya? Mengerikan sekali, ini kemurtadan yang luar biasa. Kalau Emirat, Menteri Penerangannya merilis satu video klip yang isinya 1400 tahun kita ditipu. Maksudnya apa? Generasi Rasulullah, ya, itu sudah ada kemurtadan luar biasa. Maka sekarang antara Yahudi dengan Saudi, antara Yahudi dengan Emirat sudah melakukan tatbiq, normalisasi hubungan. Mesra banget. Lupa berapa banyak wanita-wanita laki, anak-anak yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Jadi sekarang kita ingin menentukan siapa musuh kita melalui Allah sebagai wali kita, kayak gitu loh. Jadi persepsi kita atau pandangan kita, keyakinan kita terhadap Allah sebagai wali itu punya pengaruh besar. Wali itu apa? Yang menentukan siapa musuh kalian dan siapa teman kalian. Ya. Jadi wali, ya, itu diantara di antara fungsi wali adalah menentukan membimbing, mengarahkan siapa wali dan siapa musuhnya.
Ya. Jadi wali itu adalah pelindung. Dalam satu sisi wali itu adalah pelindung. Nah, di antara pelindung itu adalah membimbing, menentukan, penentu siapa musuh, siapa teman. Coba kita lihat dalam surat apa? Surat Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Perhatikan ini, kalimat ini jelas enggak? Jadi gini, Hatib bin Abi Balta'ah, ya, Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi studi kasus, sekarang kita pakai studi kasus ya. Studi kasusnya siapa? Studi kasus Hatib, namanya apa? Hatib bin Abi Kenal enggak? Enggak kenal? Enggak kenal? Ya Allah, terlalu banget enggak kenal. Ya, jadi Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau belum kenal saya kenalkan. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ini sebetulnya beliau adalah ahlu Badar, termasuk ikut perang Badar, sahabat beliau. Ya, masyatukan radhiyallahu anhu. Ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia Rasul. Jadi Rasul ketika mau menaklukkan kota Makkah, Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirimkan surat kepada orang-orang musyrikin Mekah, memberitahu kalau Muhammad akan menundukkan kalian, akan menaklukkan kota Makkah. Tapi sebelum surat itu sampai ke Makkah, Rasul mendapatkan wahyu dari Allah bahwa di sana ada orang yang melakukan sikap tingkah laku yang akan membahayakan negara Islam. Maka Rasulullah mengirimkan Ali bin Abi Thalib dengan Mikdad. Ali bin Abi Thalib dengan Mikdad untuk mengejar wanita yang dititipi surat itu. Jadi kejar, kemudian sampai mendapatkan wanita itu. Ali bin Abi Thalib sama Mikdad tanya, mana suratnya? Langsung aja, mana suratnya? Enggak bawa surat. Ku telanjangi atau lepaskan, kasih surat itu. Kami telanjangi, kami geledah sampai telanjang semuanya, atau suratnya diberikan. Kenapa berani ngomong gitu? Kenapa? Padahal nelanjangi wanita kan bahaya banget. Kenapa? Dapat berita dari Nabi kalau dia bawa surat. Dan pasti nggak perlu membuka aurat dengan gertakan gitu. Jadi walaupun kita nggak akan melakukan, tapi nggak ada masalah dilakukannya. Artinya gertakan itu penting, walaupun nggak kita lakukan gertakan itu. Keluarkan surat atau kutelanjangi. Langsung suratnya dikeluarkan dari
ikatan rambutnya. Isinya apa? Isinya surat itu memberitahu bahwa Rasulullah akan menyerang. Maka terjadi apa? Langsung Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil, dibawa kepada Rasulullah. Kemudian ditanya, ada apa Hatib? Ini bagusnya Rasul ya. Ada apa? Ma hamalaka ala hadza? Apa yang menyebabkan kau melakukan ini wahai Hatib bin Abi Balta'ah? Jawabannya apa? Apa kira-kira jawabannya? Pernah dengar nggak cerita ini? Nah, pernah itu, bilang nggak kenal loh. Apa kata Hatib? Ya Rasulullah, aku tidak melakukan ini karena kafir kepada Allah. Aku yakin kau pasti dilindungi oleh Allah. Tapi ini hanya sekedar ya istilahnya kita apa? Kelemahan saya sebagai manusiawi. Karena apa? Seluruh sahabat itu punya saudara kuat di Mekah sehingga tidak diganggu. Lah saudara-saudara saya itu lemah-lemah. Saya ingin ngasih budi ngasih jasa kepada orang Mekah supaya mereka tidak mengganggu keluarga saya. Ini salah atau benar? Salah, tetap salah. Cuma Rasul memaafkannya karena apa? Masalah. Ya. Oke, jadi apa? Kalau Umar bin Khattab sih langsung ngomong, "Ya Rasulullah, da'ani adrib unuqah." Biar ku tebas lehernya aja Rasulullah. Karena dia munafik. Bagaimana ini? Masalah besar ini, masalah negara ini, masalah perang. Memang hukum orang yang berkhianat itu penggal leher. Karena nanti bahaya pengat. Nah, tapi Rasul mengatakan apa? Wa ma yudrika Umar la'allallah ittala ala ahli badrin. Faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Allah telah melihat ahlu Badar. Kalau ahlu Badar itu Masya Allah ya, punya jasa besar, perang pertama kali. Barangkali Allah melihat ahlu Badar mengatakan, lakukan, aku sudah ngampuni kalian. Artinya apa? Bahwa dia diampuni karena masa lalunya. Yang kedua karena dorongannya bukan karena kufur. Walaupun tetap salah, tetap salah. Maka kita lihat teguran Allah yang begitu kerasnya. Nah ini, saya ini sebetulnya ingin hanya sekedar sampai pada derajat bahwa wali itu menentukan siapa musuh, siapa lawan. Ya, saya hanya ingin mengatakan yang namanya wali itu menentukan siapa musuh, siapa lawan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah. Ya, coba kita lihat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku. Perhatian ya. Musuhku. Kata Allah itu musuh. Maka kalau kalian menggunakan kalimat aduun dalam Quran banyak enggak? Banyak. Bughdun, benci, banyak enggak? Banyak. Jadi real di lapangan mata kita nggak lihat, tapi Allah ngasih tahu kita, nih, hai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku. Jadi ada orang yang memusuhi Allah, bayangkan. Jadi terang-terangan musuhi Allah, walaupun tahu kalau Allah benar, tapi musuhi Allah.
Walaupun tahu dia nggak akan menang di hadapan Allah, tapi nekat musuh Allah. Ada nggak? Ada. Wa aduwakum. Loh, bayangkan ya. Ya Allah, Allah itu sangat sayangnya kepada kita itu apa? Musuhmu musuhku, kekasihmu kekasihku. Sini. Biar masuk. Kalau kehilangan suami nggak dicari, tapi kehilangan HP dicari. Iya, kehilangan suami nggak dicari, kehilangan HP dicari. Tapi laki-laki juga gitu, Kak. Jadi istrinya ketinggalan nggak balik. Tapi kalau HP-nya ketinggalan pasti balik kan? Maka ada orang yang ketinggalan istrinya di area istirahat di mana, di kan waktu rame-rame itu kan ada yang ketinggalan istrinya. Ya Allah, istrinya ketinggalan nggak terasa deh. Tapi ketinggalan HP 1 detik langsung, nggak ada HP-nya balik dia. Ketinggalan istri loh, ya Allah. Ini baru deh. Oke ya. Perhatikan nih, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum. Ini kasih sayang Allah yang luar biasa. Allah tidak mau kita tersakiti. Maka Allah ngasih peringatan, orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Jangan sampai aulia sebagai wali. Jadi jangan sampai kalian menjadikan musuhku musuh kalian sebagai wali. Sebab aku wali kalian. Aku yang menentukan siapa sebetulnya yang membencimu. Jangan engkau memberikan cinta kepada orang yang sebetulnya membencimu. Nggak boleh. Iya. Bahaya kalian. Jadi kalau kita ingin mencintai seseorang, harus dia mencintai kita. Jangan sampai orang benci kita, kita cintai. Pamannya apa? Menikahi seorang kafir. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Iya. Padahal kafir itu membenci dia, masukkan dia ke neraka. Nikah lagi dengan orang kafir. Mungkin ada nggak? Ada. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati biizni. Ya. Apa kata Allah tegurannya? Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kalian itu ya mengirimkan sinyal cinta padanya ya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah itu apa? Kalian mengirimkan sinyal cinta kepadanya. Jangan sampai ya kasih sinyal-sinyal gitu ya. Sinyalnya apa? Suka nonton filmnya. Kalau orang suka nonton filmnya itu sinyal cinta enggak? Iya enggak? Bener enggak? Ngomong iya aja kok, berat banget kalian itu. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Sedang mereka telah kafir kepada apa yang datang kepada kalian. Jadi semua yang kalian yakini dia kafiri. Ditambah lagi apa? Yukhrijunar rasula wa iyyakum. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian. Gara-gara apa? Antu'minu billahi rabbikum. Gara-gara apa? Kalian beriman kepada Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalanku. Wa btigha amardhati. Artinya kalau memang benar-benar kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, jangan melakukan itu. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyembunyikan, main mata di belakang.
tusirruna ilam bil mawaddah. Kalian main mata ya, gitu kan. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum, dan siapa yang melakukan hal itu di kalangan kalian, ya, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah ya sesat dari jalan yang lurus. Kenapa? Iyafqafukum. Kalau jika mereka itu menguasai kalian, yakunu lakum a'daan. Ya, mereka akan menjadi musuh buat kalian. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Dan mereka akan ya menjuruskan pukulan mereka kepada kalian, baik dengan mulut maupun dengan tangan. Wa waddu law takfurun, dan mereka sangat ingin kalian kafir. Ya. Taib. Di sini jelas kan bahwa yang namanya wali itu menentukan siapa musuh, siapa teman. Itu penting. Dan kita nggak tahu hati orang. Maka akan kita dapatkan siapa musuh kita. Yang Allah katakan, Anda nggak melihat hati mereka, tapi aku tahu loh hati mereka. Kubongkar hati mereka kepadamu. Mari satu persatu. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Musuh Islam. Ya. Orang ya. Apa kata Allah? Innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir musuh kalian yang nyata. Dan sukanya orang kafir itu ngintai kaum muslimin pas waktu sholat. Maka kemarin banyak yang waktu sholat langsung dibantai oleh orang kafir. Termasuk Densus itu orang sedang sholat langsung ditembak. Ya, mana yang orang kafir itu musuhnya? Surat apa? Surat An-Nisa ayat ayat 100 Innal kafirina kanu lakum aduwam 101. Ya udah, satu ayat aja Bang. Kalian bisa cari ayat yang lainnya. Coba kita lihat. Ini kan masalahnya masalah pas apa? Pas sholat jamaah, sholat khauf. Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Iya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh kalian yang nyata. Terutama yang mengingkari adanya Allah. Mengingkari adanya hari kiamat. Kalau orang mengingkari hari kiamat, kira-kira yang mengerem dia untuk tidak nindas orang lain apa? Ada? Yang mengerem supaya dia tidak merampok, tidak memperkosa apa?
Enggak ada. Allah jelas mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Di antaranya apa? Waddu law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan. Sampai-sampai Allah mengatakan, ketika dalam sholat khudhu hidrakum, ambil kehati-hatian kalian. Khudhu aslihatakum, ambil senjata kalian. Dalam sholat itu kalau ada kita sedang menghadapi orang kafir, senjatanya harus dibawa. Dalam sholat harus bawa senjata. Dan matanya juga harus waspada. Karena sekarang banyak orang sedang sholat langsung diserang. Kemarin di Lampung, ya langsung dibacok di kini. Tapi repotnya apa? Repotnya setiap kali ada pembacokan langsung katanya pelakunya gila. Ini belum ada pemeriksaan loh. Langsung mengatakan pelakunya gila. Yang ngomong siapa? Polisi. Kemarin apa? Gerombolan masuk ke musola. Di sini ada di sini. Ditulis kafir, saya anti. Di mana? Tangerang. Sudah ketangkep orangnya, tapi langsung bilang dilepas semuanya karena semuanya stres dan gila. Yang kemarin nusuk ini si Ali Jabir itu kan langsung dibilangi dia stres, dia gila. Padahal dia foto-foto dengan anaknya Jokowi ketika bawa bendera komunis itu. Iya. Jadi apa? Setiap orang yang begitu langsung dikatakan gila. Allah mengatakan, Allah ingin orang kafir sangat menginginkan kalian lalai, ya, dari apa? Dari senjata kalian, maka mereka akan menyerang kalian. Nah ini. Dalam hal ini yang paling berbahaya sekarang memang komunis, paling berbahaya. Komunis itu berapa orang yang dibunuh? Tolong hitung kalian. Selama 74 tahun yang mereka bunuh lebih daripada 100 juta orang. Jadi kalau 100 juta orang selama 74 tahun itu berarti setiap tahun berapa? 100 juta orang selama 74 tahun. Berarti kan setiap apa? Setiap tahun 1 juta lebih kan? Kalau 1 juta lebih, setahunnya itu cuma 360 hari. Setiap harinya berapa? Hitung-hitung kalian. 1 juta. 1 juta. Berapa ribu? Iya. Nih, lihatnya nih. Perlu kalian tekan. Orang komunis itu sebetulnya adalah pembantai rakyat kecil. Dan orang komunis itu adalah penjajah. Bagaimana logikanya? Perlu kalian tahu. Komunis alasannya apa? Kapitalis itu menindas. Jadi berjuis, orang-orang berjuis itu yang menindas apa? Orang-orang proletar. Proletar itu apa? Orang pinggiran, orang-orang miskin. Nah, apakah benar bahwa orang kaya pasti menindas orang miskin? Enggak. Pasti yang ngomong enggak itu orang kaya semuanya itu katanya. Kami enggak kok, enggak merasa menindaskan gitu kan. Jadi orang kapitalis, orang yang punya duit itu menciptakan kondisi ekonomi sehingga miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Oke, kalau itu dianggap benar, kapitalis benar-benar memang gitu. Tapi kemudian mereka mengatakan, lah caranya gimana? Caranya adalah kami yang berkuasa atas nama rakyat kecil, kemudian kami akan habisin, kulitin, sembelihin orang kaya semuanya, nanti duitnya kita bagi kepada orang miskin. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak. Tapi yang lebih, apakah mereka tidak menindas? Jadi gini,
Kalau kapitalis itu yang menindas adalah orang-orang kaya, jumlahnya banyak kan? Kalau partai komunis yang menindas siapa? Komunis. Yang diwakili oleh pimpinan partai. Jadi sebetulnya penindasan dari orang kapitalis menuju biru partai. Jadi aslinya semua negara komunis itu mereka meyakini bahwa negara itu milik partai. Kalau milik partai, milik berapa orang? Milik berapa orang? Pengurus partai, benar nggak? Karena apa? Bayangkan, presiden saja itu sebagai petugas partai, pesuruh. Maka Megawati mengatakan, Jokowi itu petugas partai. Itu ngomong di publik ngomong, Jokowi itu petugas. Dan memang doktrin dari komunis itu ya ketua partai itulah yang kemudian menguasai segala-galanya, termasuk presiden. Cuma kalau di Indonesia karena ketuanya langsung nggak bisa, maka dia menyuruh petugas. Tapi kalau di Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, Korea Utara itu dia sebagai pemimpin partai dan dia sebagai presiden. Maka dia ya siapa saja akan dibantai kan? Pamannya sendiri juga dibantai langsung. Iya, cara bantainya gimana? Masukkan ke ikan pindaha. Dimasukkan aja situ gitu. Diajak jalan, kemudian langsung dibuka, masuk ke situ langsung dimakan buaya di situ. Nah, kita katakan bahwa komunis telah membantai rakyatnya sendiri. Ya, Pol Pot, ya, kemudian Stalin, kemudian Karl Marx, ya, itu membantai rakyatnya sendiri. Tidak kurang daripada 100 juta orang mereka bantai. 100 juta itu sama dengan 14 negara. Ya kalau Eropa kan negaranya kecil-kecil kan. Apalagi kalau Arab. Negaranya kan kecil-kecil. Nah, inilah orang kafir musuh kita. Dan mereka sangat menyembunyikan kebencian kepada kita. Kadang-kadang muncul. Nah, maka boleh nanti kalian cari apa indikator kebencian mereka kepada kaum muslimin. Kenapa? Perlu kita ketahui, orang kafir itu ya rata-rata kalau kita soleh nggak ada masalah. Tapi kalau kita muslih bermasalah. Kenapa? Saya tanya. Orang kafir itu kalau soleh-soleh saja sebetulnya nggak ada masalah. Silakan sholat, silakan puasa, silakan baca Quran. Tetapi kalau kita sudah jadi muslih, baru di situ mereka akan geram. Kenapa? Karena apa? Karena kalau kita muslih berbenturan dengan kepentingan mereka. Jadi kalau kita mengajak orang, akhirnya nanti mereka jadi minoritas. Dan mereka akhirnya tidak berkuasa, maka mereka akan merangi kita. Itu yang terjadi. Oke, saya katakan innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Cukuplah apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Amerika, yang dilakukan oleh komunis, yang dilakukan Rusia, dilakukan oleh Cina, ya, yang mereka lakukan dalam sekali. Sekarang sudah banyak negara yang apa? Yang sudah jatuh kepada kolonialisme Cina sekarang. Angola itu Islam nggak boleh. Angola itu nggak boleh. Dan Cina sudah ngomong dengan pemimpin Indonesia, Presiden Cina, Jinping udah ngomong, Indonesia serahkan kepada kami. Jadi mereka nunggu dan memaksa. Jadi harus menggunakan kekuatan besi melawan kaum muslimin. Itu yang terjadi sekarang. Ya maka kelakuannya ngeri. Yang kedua, munafik. Udah langsung aja deh. Munafik.
Munafik juga musuh kita. Ini lebih berat. Baik munafiknya munafik i'tiqadi, munafik apa? Keyakinan maupun munafik amalan dan tingkah laku. Ya. Surat munafik langsung aja deh supaya lebih mudah diingat. Apa kata Allah? Humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah tampak kebencian dari mulut mereka, yang tersembunyi dalam hati lebih dahsyat. Maka jangan sampai kita menjadikan orang munafikin sebagai teman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum. Apa ya layak lunakum khobala artinya apa? Ya coba dibuka. Coba artinya apa? Layak lunakum khobala. Layak lunakum arti layak lunakum itu apa? Ini ngartikan agak sulit ini. Coba kalian buka ayatnya. Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat Al-Quranul Karim. Surat Ali Imran ayat 112 atau berapa? Coba kalau nggak 112 112. Benar? Ketemu enggak? 115 ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidu bitonatan. Batoniyah itu apa? Selimut. Batoniyah itu apa? Selimut. Bitonah itu pakaian yang langsung nempel ke tubuh, itu bitona. Janganlah kalian menjadikan bitona selain kalian. Maksudnya bitona apa? Penasehat, orang dekat, staf khusus. Min dunikum selain kalian. La ya'lunakum. Apa ya la ya'lunakum? Coba diartikan apa la ya'lunakum? Asli la ya'lunakum. La ya'lunakum. Tidak menyisakan satu tenaga dan strategi dalam menghancurkan kalian. La ya'lunakum. La ya'lu juhdan artinya tidak akan menyisakan satu tenaga pun. La ya'lunakum tidak akan menyisakan satu tenaga apapun dalam rangka menghancurkan kalian. Khobala, apa khobala? Khobal, apa khobal?
fi akli khobal, dungu, bebel atau bebel, nggak bisa mikir. La ya'lunakum khobala, mereka tidak akan menyisakan satu kata pun, satu strategi apapun dalam membuat bebelnya otak kalian. Jadi bahasa paling tepat itu bebel. Otak bebel itu artinya apa? Apa artinya? Sehingga kalian nggak bisa mikir sama sekali. Waddu ma'anittum, mereka sangat menginginkan menyusahkan kalian. Waddu ma'anittum, mereka sangat ingin apa yang membuat kalian susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah tampak permusuhan, kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disimpan dalam diri mereka lebih besar. Jadi mereka, contohnya ya, Ade Armando ini, ya Allah ngeri banget. Dia katakan apa? Yang jadi problem itu adalah Quran hadis sumber teroris Indonesia. Belak-belakan ngomong gitu loh. Jadi Quran hadis itu sumber teroris, itu kira-kira gimana? Atau seperti Fakhru Razi, Menteri Agama, mengatakan apa? Good looking, yang pandai baca Quran, hafidh, suka jadi imam, suka ceramah, yang enak sedap dilihat, itu adalah bibit-bibit teroris. Ini ngomong Menteri Agama ini. Tadi dosen UI Ade Armando. Omongan ini kira-kira kecil atau besar? Allah mengatakan yang dalam hati mereka jauh lebih besar daripada ini. Kira-kira gimana? Apa gimana kita bayanginnya? Jadi otak bebel kalau kalian ngambil nasihat mereka. Maka apa bilang? Sekarang gini, Ahok ngomong Pertamina itu kita merempun untung. Sekarang merugi 21 triliun. Benar gak omongan Ahok? Benar. Artinya walaupun saya cuma merem-merem gini, saya dapat untung. Saya bisa ngeruk kekayaan dari Pertamina. Ya, saya yang untungnya, Pertaminanya terserah. Dan ketika itu sampai detik ini belum ada pernyataan sama sekali untuk memberhentikan dia. Bermasalah nggak? Jadi kan menunjukkan bebel nggak bisa mikir kan? Jadi Indonesia itu untuk bacaan orang munafikin, orang kafirin begitu dahsyat. Contohnya Jiwasraya, ruginya kemarin berapa? 10 triliun kan? Langsung dikatakan 10 triliun dijamin oleh pemerintah. Tidur dia tidur. Jadi membabat, mencuri 10 triliun, setelah itu tidur. Karena apa? Dijamin pemerintah sudah. Maka kalian harus tahu bahwa Indonesia ini harus segera diganti orang-orang. Kalau enggak ngeri habis itu. Bisa dipahami? Maka pantas. Itu munafikin, ya. Ngakunya Islam tapi kelakuannya begitu. Yahsabuna kulla soyhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka menyangka semua teriakan atas mereka. Maksudnya kalau dinasihati, oh nyindir saya. Fahdharhumul adu. Bayangkan Allah yang katakan loh, humul adu. Mereka itu musuh. Fahdharhum, waspadailah mereka. Qatalahumullah.
Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Kalian tahu munafik itu ada dua ya. Jadi berusaha untuk menunjukkan keislamannya dalam rangka kepentingannya, tapi kelakuannya bela orang kafir, menyanjung orang kafir, mengatakan orang kafir lebih baik daripada kaum muslimin, atau memang mereka kafir cuma menunjukkan keislamannya, pura-pura Islam, ya, pura-pura bela kaum muslimin, seperti banyak orang-orang yang orang kafir itu yang pakai serban masuk ke masjid, ya, kemudian anak-anak pesantren rebutan cium tangannya, padahal kafir dia. Banyak nggak? Banyak banget. Baik, saya ingin memberikan contoh, atau kalian kasih contoh ya. Contoh korban kelakuan orang munafikin terhadap kaum muslimin dalam jumlah besar. Contohnya apa? Perang Uhud. Oke. Apa yang dilakukan? Memprovokasi 300 pasukan dari 1000 pasukan. Itu ngeri tuh. Kan sebenarnya menginginkan supaya kalau 1000 kurang 300 mati semua yang 700 kan. Dan siapa korbannya? Rasulullah. Dan ternyata juga kalah kan, mengalami kekalahan juga kan. Hampir saja Rasulullah wafat. Baik, yang lainnya. Yang lainnya. Ayo. Wazir Al-Alqami, tahu nggak Wazir Al-Alqami? Belum. Wazir Al-Alqami itu adalah perdana menterinya khalifah terakhir kali Bani Abbasiyah. Dia main mata dengan hulagu, merayu khalifah. Udah ada khalifah, temui aja mereka. Mereka cuma ingin diakui sebagai penguasa, selesai, engkau aman. Ternyata apa? Khalifah dan keluarganya dimasukkan dalam kemah, kemudian disembelih satu persatu. Setelah itu apa? Baghdad diserang, 2 juta orang mati terbunuh. Quran dilempar, kitab-kitab dilempar ke sungai Tigris, Efrat dan Tigris. Akhirnya sungai Efrat berubah menjadi hitam dan merah, darah dan tinta. Itu terjadi. Dia adalah orang Syiah. Dia adalah orang membasmi 2 juta kaum muslimin, termasuk yang mengerikan Syiah sekarang ini. Jadi kenapa orang komunis begitu beraninya menghabisi kaum muslimin, teriak-teriak? Karena apa? Merasa didukung oleh orang-orang munafikin. Benar gak? Jadi jangan sampai kita itu menguatkan orang kafir sehingga mereka semakin kuat untuk menginjak kita. Iya. Ini munafikun. Maka dalam Al-Quran jihad itu juga kepada orang munafikin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Bagaimana orang munafikin jika menampakkan pengkhianatan secara terbuka? Suruh bunuh. Coba saya katakan, orang munafikin ini, kalau kaum muslimin sudah punya kekuatan, maka orang munafikin harus ditindak tegas. Kalau enggak, mereka semakin berbahaya. Perhatikan nih, surat apa? Famalakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu
sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajad. Perhatikan kalimat fa in tawallaw. Pertama, famalakum fil munafiqina fi'atain. Perhatikan ini, ayat ini indah banget. Jelas untuk menjelaskan bagaimana orang munafik. Kenapa kalian mendua, dualisme dalam menyikapi orang munafikin? Famalakum fil munafiqina fi'atain. Bagaimana kalian dalam menghadapi orang munafik kok terbelah menjadi dua? Wallahu arakasahum bima kasabu. Allah itu menjerumuskan mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Wallahu arakasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apa kau ingin menunjuki orang yang sudah Allah sesatkan? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang Allah sesatkan kok enggak bisa memberikan petunjuk. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka ingin kalian kafir seperti mereka kafir. Fatakununa sawa, sehingga kalian sama-sama kafir. Fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru. Jangan kau jadikan mereka sebagai wali sehingga mereka mau hijrah. Fa in tawallaw, kalau enggak mau gimana? Fakhuduhum, tangkap mereka. Fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumu. Bunuhlah di mana kau dapati mereka. Ayat berikutnya apa? Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakufu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqif. Ya Allah, bunuh mereka di mana kalian menangkap mereka. Ini begitu perintah Allah kepada Rasulnya. Saya katakan jangan sampai kita menjadi munafik sehingga menjadi musuh Islam. Ya, oke. Jadi apa? Di sana ada orang kafirin, di sana ada orang munafikin yang dikatakan dalam Quran. Yang ketiga, siapa musuh kita? Musuh kita adalah ahlul kitab dan musyrikin. Ahlul kitab itu musuh enggak? Musuh. Walan tarḍa ankal yahudu walan hatta tattabi'a millatahu. Waddu law takfuruna kama kafaru. La. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Ya, cuma realita di lapangan macam-macam ya. Ada yang apa? Mereka juga ada yang adil. Ada nggak yang adil? Ada. Kalau yang adil ya kita sikapi adil. Ya. Jadi apa? Ahlul kitab wal musyriki, terutama Yahudi. Ya, terutama apa? Yahudi. Ini sangat memusuhi kita. Dalilnya apa? Adalah kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan
lilladzina amanul yahudu walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Nah, kalimat depan aja. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. La tajidanna, benar-benar engkau akan mendapatkan asyad dan nasi adawatan, orang yang paling keras permusuhannya. Saya tidak provokasi loh, saya tidak agitasi, saya cuma nyampaikan kata Allah ini. Yang katakan siapa? Allah mengatakan apa? Engkau akan mendapatkan orang yang paling apa? Keras permusuh. Maka semua yang memberikan loyalitas kepada Yahudi itu keras banget dengan kita. Ada enggak? Banyak ormas-ormas Islam itu dengan Yahudinya, ya Allah, mesra banget. Maka dengan kita kemudian keras. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Maka perlu perhatikan ya bahwa produk-produk Yahudi itu banyak yang banyak yang menghancurkan kita. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin. Jadi perlu kalian ketahui, Hindu, Buddha, kalau di Indonesia apa? Kebatinan. Kalian tahu, campur lagi dia Kristen plus kebatinan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada namanya apa? Surat Gatoloco dan Darmo Gandul. Serat Gatoloco, Darmo Gandul. Jangan sampai kalian baca ini, ngeri. Menafsirkan kepurnoan semua ibadah dalam Islam. Jadi puncak kebencian ya. Jadi semua gerakan-gerakan sholat itu semua ditafsirkan dengan tafsiran porno. Saking bencinya kepada Islam. Jadi perlu kalian ketahui, musyrikin, entah itu Buddha, entah Hindu, bagaimana yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita, ngeri. Orang Yahudi mengerikan sekali. Kan banyak wanita yang berjilbab suruh melepas jilbabnya nggak mau, langsung ditembak mati kan? Iya. Dan perlu kalian ketahui, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, semuanya dilakukan oleh orang Yahudi. Pemicunya adalah Yahudi. Yang menskenario adalah orang Yahudi. Kalian perlu ketahui, Darwin itu dari Yahudi, mengajari kita nggak ada Tuhan, adanya adalah evolusi. Termasuk juga Sigmund Freud, itu juga Yahudi juga. Jadi filsafat yang paling menghancurkan adalah Freudisme sama Darwinisme. Darwinisme mengatakan apa? Semua manusia dari kera, sehingga tidak ada pencipta, semuanya evolusi. Yang kedua dilanjutkan, kalau semua nggak ada pencipta maka berarti semua perutnya. Kalau perutnya berarti seksualnya. Maka kemudian ada Sigmund Freud mengatakan, Freudisme mengatakan apa? Semua
gerakan manusia dorongannya adalah seksual, termasuk anak kecil. Akhirnya apa? Wanita dijadikan apa? Komoditi non migas yang paling besar untungnya. Maka kemudian apa? Produksi wanita dalam pelacuran yang halus maupun yang kasar, semuanya itu menjadi dagangan yang paling laris seluruh dunia. Yang jadi korban wanita. Tapi repotnya wanita kemudian apa? Khobala, nggak bisa mikir juga, bebel juga, seneng kalau di. Coba sekarang, kira-kira kalau kalian bikin survei bisa nggak? Wanita-wanita cantik di Indonesia kalau ditawari mau nggak dinominasi jadi Miss World? Kira-kira yang mengatakan na'am berapa persen? Hah? 90% ya? Ya. Berarti apa? Semua mau dijual kan? Ini jadi masalah besar, ya. Jadi Yahudi ini telah membantai saudara-saudara kita di Palestina sudah ratusan ribu orang. Ya. Sejak ada sampai sekarang. Cukuplah dengan adanya. Jadi terakhir kali Yahudi itu datang ke Sultan Abdul Hamid, minta dikasih apa? Palestina. Jadi mereka sebetulnya nggak punya tanah sama sekali. Minta kepada Sultan Abdul Hamid sebagai khalifah terakhir kali. Khalifah terakhir kali apa? Utsmaniyah. Kata Abdul Hamid mengatakan, Palestina bukan milik saya, milik kaum muslimin, nggak akan saya berikan pada Yahudi. Akhirnya kemudian Turki Utsmani digulingkan oleh orang Yahudi. Binaannya Yahudi, Kamal Atatürk, Mustafa Kamal. Kita lihat Mustafa Kamal Atatürk kemudian menghilangkan khilafah. Ketika menghilangkan khilafah, maka kemudian terjadi penjajahan seluruh negeri-negeri Islam. Sehingga kalau kita katakan jatuhnya negara-negara Islam dalam penjajahan, kemudian pertumpahan darah yang terjadi tidak lepas daripada kelakuan orang-orang Yahudi. Bisa dipahami? Ya. Jadi mereka adalah musuh kita. Dan orang-orang yang menemani mereka termasuk mereka juga. Jadi mereka musuh kita, dan orang yang memberikan loyalitas kepada mereka pasti musuh kita. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka termasuk bagian dari mereka. Ya. Jadi perlu kita ketahui, ya, mereka itu sangat memusuhi kita. Dan yang perlu kita ketahui, nah ini perlu kita ketahui, di antara yang sudah terasa jadi korban atau korban kaum muslimin yang tampak adalah mereka itu kemudian menguasai pemikiran-pemikiran orang-orang Islam. Jadi kan banyak, contohnya apa? Universitas Sorbonne, ya, itu kan banyak orang-orang Yahudi di sana. Tetapi kekalahan kita bukan karena kehebatan mereka, karena kelemahan kita. Jadi banyak kaum muslimin belajar ke barat, contohnya Pak Harun Nasution, pulang-pulang menyebarkan liberalisme. Ini paling bahaya itu liberalisme itu. Di antara yang paling bahaya dari liberalisme adalah teori yang sekarang digunakan di seluruh perguruan tinggi negeri Islam. Jadi seluruh yayasan di Indonesia semua menggunakan teori hermeneutika. Dengar belum? Belum ya? Hermeneutika. Teori hermeneutika. Teori hermeneutika itu adalah teori dalam rangka apa? Tahrif, penyelewengan atas nama tafsir. Yang sering kan jadi gini. Ya sedikit nanti bisa dibahas lagi kalau ada waktu. Saya katakan, mereka mengatakan gini, bahwa buku itu
ya untuk menafsirkan tergantung kepentingan yang nulis gitu. Itu cocok untuk Bible, karena Bible itu ditulis setelah ratusan tahun Nabi Musa dan Nabi Isa wafat, sehingga kepentingan penulisnya banyak, karangan-karangan, hayalan daripada penulisnya banyak. Maka kemudian muncul teori itu, hermeneutik itu. Hasilnya apa? Bible bukan dari Tuhan, gitu kan? Sehingga apa? Semuanya bisa diselewengkan. Nah, itu kemudian diaplikasikan dalam Quran. Rusak nggak Quran jadian? Maka kemudian apa? Milkul yamin. Nggak, coba bayangkan, milkul yamin. Jadi penafsiran seenaknya sendiri. Milkul yamin dulu itu halal. Halal nggak milkul yamin? Budak itu halal nggak? Budak, kalau kita dapat budak 100 budak kita kumpulin tanpa dengan ijab kabul nggak ada masalah. Halal karena mereka orang kafir dan kita kuasai. Tapi kemudian apa? Kalau dulu milkul yamin, sekarang pacaran. Jadi wanita-wanita yang kita pacaran dengannya, mahasiswi, santri, kalau kita pergi ke hotel, itu milkul yamin itu. Jadi haramnya zina itu kalau di depan pondok, tapi kalau masuk ke hotel halal aja. Ini masalah besar atau masalah kecil? Dan itu lulus itu disertasi itu. Disertasi itu disertasi di UIN Jogja. Yang meluluskan ketua sidangnya itu adalah yang sekarang menjadi ketua Badan Pengarah Ideologi Pancasila. Ketika menjabat pertama kali ngomong musuh besar Pancasila itu adalah agama. Masalah besar atau masalah kecil? Jadi itulah teori hermeneutika. Teori hermeneutika itu pokoknya asal ngomong aja deh. Dia ngomong cinta itu dari Allah. Maka kalau ada seorang laki-laki cinta laki-laki itu dari Allah, maka lesbi dan homo itu dari Allah. Ini kurang ajar nggak? Kurang ajar. Karena apa? Quran jelas mengatakan bahwa itu dosa yang besar yang dilaknat oleh Allah. Kemudian dari Allah ya. Sama aja kalau saya lihat istri orang itu dari Allah, maka kalau saya zina dengan dia dari Allah. Kurang ajar kan? Benar nggak? Ini adalah produk Yahudi, kalian ketahui ya. Jadi yang jadi korban sudah banyak nggak? Ribuan dokter di Indonesia sudah pemikirannya kayak demikian. Kira-kira bermasalah tidak? Bermasalah besar. Ya, demikian saya kira pembahasan kita pada hari ini. Yaitu siapa musuh kita? Kafirun, munafikun, ahlul kitab dan semua yang memberikan walak kepada mereka. Dari orang dolim, dari orang yang fasik, ya. Jadi semua yang memberikan loyalitas kepada mereka, yang menjadikan mereka temannya adalah musuh kita. Mereka tidak segan-segan menghabisi kita, dan mereka sudah habisi kita, termasuk menghabisi akidah kita. Sekira demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.